Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hunar Indah Ningrum, kelas E, NIM 20558, akan menjelaskan tentang tes dan seleksi serta mengelola retensi keterlibatan dan karier karyawan. Untuk yang pertama adalah tes dan seleksi. Mengapa sih seleksi karyawan itu penting? Seperti yang kita tahu, dalam suatu perusahaan itu memiliki beberapa divisi. Nah, setiap divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Untuk menjelaskan suatu peran dan tugasnya itu diperlukan orang yang cakap dan ahli agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik. Apabila antara orang dan pekerjaan ini tidak sesuai, akan menimbulkan masalah baru bagi perusahaan dan juga tentunya akan menyulitkan karyawan. Sehingga harus benar-benar dipilih orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan. Lalu reliabilitas dan validitas. Reliabilitas ini adalah untuk mengukur konsistensi karyawan dalam tes yang terdahulu dan juga tes yang kedua. Jadi ini untuk melihat apakah karyawan ini konsisten jawabannya dengan tes lama atau tes baru. Nah, untuk tesnya ini bisa dengan tes ulang atau tes yang berlawanan dari tes sebelumnya. Lalu validitas itu adalah untuk melihat akurasi dari sebuah tes dan wawancara dan sebagainya ini, apakah jawaban karyawan ini sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan, apakah akurat atau tidak. Lalu dalam tes seleksi ini memiliki kategori dasar. Beberapa kategori yaitu tes kemampuan kognitif, tes kemampuan motorik dan fisik, dan tes minat bakat. Tes kemampuan kognitif ini berisi dengan logika umum, serta pengetahuan umum dan daya ingat. Biasanya tes ini terdiri dari soal matematika dan soal-soal untuk melatih kemampuan daya ingat serta kemampuan mental. Lalu ada tes kemampuan motorik dan fisik ini seperti untuk melatih ketangkasan jari, ketangkasan manual. Biasanya ini untuk karyawan yang nantinya akan bekerja di luar ruangan atau lapangan. Lalu untuk tes minat bakat ini adalah untuk mengukur aspek-aspek dari kepribadian seperti introversi, stabilitas, dan motivasi. Nah, lalu untuk melihat apakah karyawan ini nantinya akan cukup cakap, cukup berkompetensi dalam melakukan pekerjaan ini, akan dilakukan simulasi pekerjaan, yaitu dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan cara dinilai dan dengan cara diberi evaluasi. Nah, untuk dengan cara dinilai ini biasanya karyawan akan dikelompokkan dalam suatu kelompok selama beberapa hari, lalu mereka akan diberi tugas seperti presentasi atau melakukan pekerjaan yang realistis atau pekerjaan yang nantinya akan mereka kerjakan. Lalu setelah itu akan dinilai oleh para ahli untuk menilai potensi dan kompetensi. Lalu untuk yang kedua, melalui pendekatan pelatihan dan evaluasi ini, jadi karyawan akan diberikan beberapa tugas atau pekerjaan, lalu setelah itu akan dievaluasi apakah kinerja karyawan sudah cukup baik atau belum. Lalu cara untuk meningkatkan proses pengecekan latar belakang oleh pemberi kerja. Nah, ini untuk mengetahui latar belakang karyawan bisa dilihat dari dua cara, yaitu SDM
media sosial dan informasi luar. Dari SDM ini bisa kita lihat ketika selama proses rekrutmen berlangsung, dilihat dari etikanya, dilihat dari penampilannya, juga latar belakang dari berkas-berkas yang sudah mereka berikan pada saat awal pendaftaran. Lalu untuk yang kedua, melalui media sosial dan informasi luar. Media sosial ini bisa kita lihat dan bisa kita nilai apakah dalam bergaul di dunia internet karyawan itu cukup baik atau tidak, karena kepribadian seseorang juga bisa dilihat dari sosial medianya. Lalu yang kedua adalah mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan. Gary Dessler ini mengusulkan ada beberapa tahapan agar karyawan ini betah di perusahaan, bertahan hingga pensiun tiba, karena apabila ada karyawan yang keluar dan karyawan tersebut adalah karyawan berprestasi, tentunya perusahaan akan merasa rugi karena kehilangan sumber daya manusia yang baik yang akan memajukan perusahaan. Ada 7, yaitu hire smart, discuss careers, provide direction, offer flexibility, dan high performance hire practice, serta counter offer. Yang pertama adalah hire smart, yaitu proses rekrutmen yang sudah dilakukan yang sudah dimulai dari awal tahap hingga yang sedang berjalan ini agar tidak salah memilih karyawan, karena tujuannya untuk menyesuaikan orang dengan pekerjaan. Lalu ada discuss careers, yaitu melibatkan karyawan untuk memahami karir yang bisa mereka dapatkan. Ini juga termasuk dalam promosi antara keseimbangan kerja di perusahaan dengan waktu untuk keluarga karyawan. Ini karena dalam suatu diskusi ini, jika karyawan diajak ikut terlibat, mereka akan merasa dihargai dan mereka akan termotivasi untuk selalu bekerja dengan baik. Lalu ada provide direction, yaitu setiap karyawan ini harus tahu, harus tidak buta dengan apapun perkembangan pekerjaan yang sedang ditekuni, sehingga perusahaan juga harus aktif memberi informasi, memberi wawasan kepada karyawan agar karyawan ini selalu terbuka dan mengetahui sumber informasi seputar pekerjaan tentunya. Lalu ada offer flexibility, yaitu flexible work arrangements dan telecommuting, yaitu dengan pekerjaan yang fleksibel dan komunikasi, karena dua hal ini adalah kunci agar karyawan ini betah di pekerjaannya. Lalu ada use high performance hire practice, yaitu karyawan ini akan membutuhkan tantangan dalam bekerja, karena kan sebelum melakukan pekerjaan itu kan pasti ada kesepakatan apa yang bisa diberikan karyawan dan apa yang bisa diberikan oleh perusahaan. Nah, dalam bekerja, karyawan ini jika tidak diberikan target, diberikan tantangan, mereka tentunya dalam bekerja tidak akan maksimal, akan merasa seperti ya udahlah, yang penting bekerja. Ini akan lama-kelamaan akan menunjukkan bahwa karyawan ini tidak semangat dalam bekerja. Nah, untuk itu
perusahaan juga harus memberikan tantangan, harus memberikan target, karena jika karyawan menuntut perusahaan untuk memberikan ini, memberikan itu, perusahaan juga harus meminta. Lalu feedbacknya apa untuk perusahaan jika perusahaan sudah mengabulkan permintaan karyawan? Dan jika tidak ada tantangan, karyawan ini cenderung akan memilih tantangan di luar perusahaan yang akan berakibat keluar dari perusahaan. Lalu yang terakhir adalah counter offer, yaitu langkah terakhir jika semua langkah tadi tidak berhasil, yaitu dengan perusahaan harus berani membayar atau memberikan apa yang diharapkan oleh karyawan, asalkan karyawan itu tidak keluar. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.